Pemirsa Harian Fajar, salam jumpa dalam program Peradaban. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara berhubungan suami istri. Bagaimanakah cara berhubungan suami istri yang benar? Bagaimanakah cara berhubungan suami istri yang berbudaya? Dan yang paling penting, bagaimana cara berhubungan suami istri yang saling memuliakan? Perempuan memuliakan suaminya, suaminya memuliakan istrinya. Kali ini kita hadirkan salah seorang penulis buku yang bukunya sudah bestseller, Dr. Mukhlis Hadrawi. Seperti apakah isi buku tersebut? Kita ikuti pembahasannya. Berbicara mengenai seksualitas itu sebenarnya berbincang pada satu sisi kehidupan penting pada diri manusia, bahkan berbincang mengenai satu sisi kebudayaan yang mendasar pada diri manusia, dan banyak informasi yang bisa kita peroleh mengenai hal itu, baik melalui lisan, mungkin melalui sumber-sumber modern hari ini. Itu banyak sekali yang Anda sudah bukukan terutama. Nah, kalau yang sudah dibukukan, pertanyaannya adalah bagaimana dengan teks-teks lama yang sudah dipraktikkan oleh, yang dipraktikkan sebagai sebuah sistem pengetahuan masyarakat Bugis pada masa lampau. Demikian pula dengan masyarakat Makassar, yang kemudian kita sebut dengan Asikalebeneng. Nah, mencoba melihat menu seksualitas berdasarkan pada sumber Asikalebeneng, tentu saja mungkin kita akan ditawarkan satu hal yang mungkin disebut baru ya dalam konteks hari ini, tapi sebenarnya barang yang sudah lama, hanya tidak banyak dikenali karena mungkin belum terbaca secara menyeluruh oleh khalayak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seksualitas itu? Dan dulu, seksualitas dalam tataran budaya. Iya. Karena seksualitas dalam pengertian ritual akan berbeda dengan seksualitas dalam pengertian biologis. Iya. Kalau Asikalebeneng mencakup semua hal itu. Jadi saya lebih cenderung menyebutkan bahwa apa yang ditawarkan oleh Asikalebeneng adalah sebuah peradaban kehidupan manusia yang terkait dengan masalah hubungan seksualitas. Jadi dulu, soal peradaban berarti di dalamnya bukan saja persoalan keturunan, akan tetapi juga ada soal ekonomi, ada soal kesehatan. Semuanya ada, semuanya. Jadi termasuk pada tataran religiusitas, nyampe di situ ya, sampai pada masalah falsafah dari relasi. Apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Asikalebeneng ini adalah bagaimana melakukan hubungan seks itu dengan benar. Iya. Karena semua orang pasti bisa melakukan, tapi bagaimana bisa melakukan dengan benar itu belum tentu. Dengan benar ini soal ada ke kualitas atau kuantitas. Benar itu artinya pertama bagaimana alurnya itu. Alurnya. Ini perlu. Alurnya jadi seperti ada bagaimana langkah-langkahnya. Hubungan suami istri itu sangat ditentukan alur ya. Jadi bukan saja melakukan dengan apa adanya, tetapi ada tahapan-tahapan yang sepatutnya itu menjadi jalan bagi suami istri ya. Nah, di dalam Asikalebeneng itu alurnya itu dibagi atas 3 tahap. Ada tahap awal, ya, dalam bahasa Bugis itu disebut dengan macule-cule. Ya, taruhlah kita sebut di istilah modernnya adalah foreplay. Ya, itu adalah tahap pemanasan, membangkitkan semangat, membangkitkan hasrat, ya, dengan tata cara tertentu. Sebentar kita akan bahas itu. Tahap yang kedua
itu adalah disebut dengan tahap yang inti, yakni satu tahapan di mana ya bahasa modernnya penetrasi itu terjadi ya. Itu juga banyak hal-hal di dalamnya, lakuan dan tata caranya. Nah, setelah itu sampai selesai puncak ya, bukan berhenti di situ, masih ada tahap selanjutnya. Kalau Asekele Bineng menyebutkan itu adalah terete. Terete itu adalah tahap akhir. Jadi di situ misalnya melakukan ritual tertentu ya. Misalnya orang Bugis mengatakan narekopur komandre bisa penemu. Ya, jika kalian sudah makan, maka cucilah piringmu. Piringmu. Nah, itu artinya ada tahapan yang ending itu yang masih perlu kita perhatikan. Kalau di buku ya atau naskah Asekele Bineng memang menyajikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sepertinya ini suami, dan ini terutama di malam pertama, Pak Basri. Ya, malam pertama. Suami itu atau laki-laki harus mengetahui titik-titik sensualitas atau titik-titik pekah di tubuh perempuan. Berapa titik itu? Ya. Kalau di buku Asekele Bineng itu ada 12 titik. Ada 12 titik. Nah, itu mesti disentuh. Iya. Cara menyentuhnya? Dengan tata cara tertentu ya. Nah, 12 titik itu pertama ya ada di ubun-ubun. Ya, ubun-ubun. Setelah itu di kedua kening ya. Kening, kemudian perantara kening, kemudian mata, sudah mata, pipi, kemudian telinga, ya. Setelah itu hidung, kemudian bibir, ya. Setelah itu eda, ya. Eda ini ada semacam ini di pangkal leher ini ada celah sedikit ya, lubang. Itu eda namanya. Tidak ada dalam bahasa Indonesia ini. Iya. Ya. Setelah itu ada buah dadah, ya, kemudian ada pusat, kemudian ada juga istilahnya ya di atas faraj perempuan itu ada namanya, ya mungkin disebut Bukit Venus ya. Bukit Venus. Ya. Semuanya itu disentuh dan masing-masing ada doanya. Ya, kalau doanya itu agak susah karena setiap titik beda doanya, cukup menenangkan hati dan mengingat Allah ya di situ. Itu ya. Kenapa dilakukan itu? Ya, sebab titik-titik 12 itu adalah titik pekah. Itu artinya membangkitkan hasrat perempuan. Itulah tadi yang dinamakan macule-cule. Macule-cule. Ya, ada ciuman, ada sentuhan, dan ada rabaan. Kira-kira durasi macule-cule itu ada yang diatur dalam? Ada ya, diatur lah. Tidak diatur misalnya berapa lama, tetapi sepertinya cukup mengucapkan doanya. Ya, misalnya kalau mencium mata ya, ada doanya. Inna fatahna laka fatah mubin itu. Jadi mungkin ya sebentar saja, mungkin sekian detik ya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, selesai untuk 1 titik. Dan salah satu hal yang ya sebenarnya kalau dalam Asekele Bineng paling tidak disukai perempuan itu adalah penetrasi yang terjadi manakala pintu itu belum mekar. Pintu itu belum mekar. Nah, pintu ini harus mekar, maka kunci memekarkan pintu itu ada pada macule-cule tadi. Jadi ini perlu dijelaskan bahwa pintu itu metafora. Ya, pintu itu adalah metafora. Itu faraj ya. Maaf, artinya liang senggamanya ya. Itu kalau itu belum siap ya perempuan, berarti sebenarnya hasratnya belum muncul. Pintu belum akan terbuka. Artinya kalau mau masuk dalam rumah kan pintu harus dibuka dengan baik. Iya.
Sebenarnya ASEKLB ini menggaransi kalau 12 titik ini disentuh dengan benar, dengan tata cara yang anggun ya, itu akan menghasilkan juga mutu yang baik. Artinya foreplay itu ada menghantar untuk terbukanya pintu itu. Nah, jika itu sudah siap ya, maka selanjutnya memasuki ke tahap inti. Misalnya dalam ASEKLB kan mensyaratkan bahwa wahai sang suami, sebelum engkau masuk dalam rumah mau melewati pintu, maka berilah salam pintu itu. Ini adab secara Islami ya. Iya. Ada doa-doa yang mungkin sudah difaham semua banyak orang ya, terutama kita ini yang beragama Islam. Doanya adalah salamnya, Assalamualaikum ya babur rahmati. Ya, ini anggunnya ya. Kuucapkan salam wahai pintu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan main ya. Jadi bukan langsung masuk, tidak. Beri salam. Berarti cara memuliakan tuan rumah. Memuliakan tuan rumah, memuliakan istri. Dan ketika istri sudah siap juga ya, artinya siap secara lahir dan batin. Maka sebenarnya dia akan menjawab. Ya, dan itu biasanya juga memang ASEKLB ini juga diajarkan kepada istri. Dan perempuan yang tahu dengan itu biasanya diajarkan oleh induk boting ya, atau ibunya atau tantenya. Itu menjawabnya. Neneknya. Jawabannya itu adalah Waalaikumsalam ya sadiqul amin. Kuucapkan salam kepada wahai orang yang terpercaya. Memuliakan yang datang. Memuliakan yang datang. Bukan yang datang memuliakan pemilik rumah, pemilik pintu, dan pemilik pintu itu memuliakan, mempersilahkan hadir kepada orang-orang yang terpercaya. Berarti saling memuliakan. Ya. Hubungan suami istri yang itulah dalam bahasa Bugis naskah menyebut sifat terimang. Sifat terimang. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ya, jadi serah terima. Jadi memang di dalam hubungan seksualitas itu laki-laki memang dituntut menjadi cerdas di atas ranjang. Nah, kecerdasan itu mampu mengenali titik-titik sensual pada tubuh istri. Misalnya tadi di bagian pembukaan atau foreplay-nya itu ada 12 titik yang harus disentuh. Tadi sudah disebut ya. Kemudian di tahap inti ini disebutkan bahwa ada 4 titik ya dalam pintu perempuan. Titik kiri, titik kanan, atas dan bawah. Dan cara menyentuhnya itu adalah dengan gaya masing-masing ya. Ya. Salah satunya misalnya untuk menyentuh pintu kiri misalnya, maka perempuan menekuk kaki kiri, meluruskan kaki kanan, gitu kan. Baru acara dilaksanakan. Ya. Dan seterusnya begitu, masing-masing. Mungkin ini akan kita buat pembahasan tersendiri nanti, sebab ini panjang ceritanya. Nah, setelah itu yang terpenting juga bahwa di tahap inti ini juga sebenarnya menyiratkan satu hal yang penting ya. Tadi bagaimana laki-laki atau suami itu mempertahankan durasi ya. Sebab kita tahu bahwa jika emosi seksualitas tidak terkendali, maka akan menghasilkan efek yang kurang bagus. Misalnya cepat tiba di finish. Kecelakaan. Kecelakaan waktu ya. Ya. Dan kalau itu sampai di finish kan selesai urusan. Artinya gagal memberikan hal yang berkualitas ya. Nah, teknik bertahan itu ada 4 yang diolah. Pertama, pikiran ini harus ditenangkan. Kemudian hati harus didamaikan, ya, dibuat jadi tenang. Kemudian nafas harus diatur sedemikian rupa. Dan yang terpenting, hati, pikiran, dan nafas itu terkombinasikan dengan gerakan. Ya. Ya, kalau itu diolah dengan baik, dilaksanakan dengan
hubungkan satu sama lain ya, 4 tadi ini, ya insya Allah itu akan membuat hasil yang berkualitas. Ya, istri akan sampai titik puncak, suami jelas iya, dan dengan durasi waktu yang cukup, ya, bukan terburu-buru. Ya. Mungkin seperti itu Pak Bas yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Dan satu lagi sebenarnya ada tahap akhir ya, itu tahap tertek tadi saya sebut. Tertek. Ya, mungkin ada sesi khusus untuk kita membincangkan ini. Bagaimana mengakhiri? Bagaimana mengakhiri?